Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan dimana kita bisa melihat jam sekarang ini menunjukkan pukul 12:24, tepatnya pada hari Senin 23 Agustus 2026 ataupun Monday 3 Agustus 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar. Baik, dan ini adalah sebuah berita yang sudah bisa dipastikan bahwa tadi pagi itu ada serentak intervensi, yaitu oleh BOJ maupun dari BOE. BOJ itu yaitu Bank Sentral Jepang, Bank of Jepang, dan BOE itu Bank of America, itu melakukan bersama-sama melakukan intervensi US dollar, di mana menjual dolar dengan membeli mata uang Jepang yaitu yen. Diakibatkan ini sudah bisa dipastikan US dollar akan melemah dan mata uang Jepang yaitu yen yang menguat, dan harga emas juga kembali mencuat, tetapi harga emas ini tidak begitu signifikan, diakibatkan masih ada perundingan di antara Amerika dengan Iran, dan ini masih belum adanya kecocokan ataupun berkesinambungan antara kedua belah pihak. Dan selanjutnya kita akan menunggu dari bursa Amerika nanti malam apakah intervensi ini akan dilanjutkan atau tidak, dan seperti umumnya biasanya akan dilanjutkan selama 1 minggu ini, dan kita tidak tahu kapan itu akan terjadinya. Bisa juga pagi-pagi di pembukaan yaitu pada pukul 7 malam, bisa juga di tengah hari yaitu antara pukul 10 malam sampai jam pukul 12, bisa juga sesudah makan siang yaitu sekitar pukul 2 dini hari ataupun pukul 3 dini hari, dan semua itu tergantung dari kebijaksanaan dari mereka sendiri, dan kita tidak mengetahui kapan akan terjadinya yang namanya intervensi, dan itu bersifat mendadakan ataupun istilahnya dadakan dan kita tidak mengetahui itu apakah itu jamnya tertentu apa tidak, dan itu tidak semuanya tidak bisa dibaca Baik, dan kita akan membahasnya yaitu dengan pertama yaitu membahasnya masalah trading, di mana harga emas hari ini bercokol di angka tertingginya yaitu dengan angka 4079.12, dan itu terjadi pada pukul 7 tadi pagi. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4047.36, dan itu terjadi pada pukul 8:16, dan sekarang berada di sekitaran 4060.5. Dan juga diketahui oleh kalian juga bahwa saya selalu memperhitungkan ataupun membandingkannya dengan harga silver yaitu dengan kode XAGUSD yang berada di baris yang keempat, di mana hari ini dengan angka tertingginya yaitu dengan angka 58.58, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 57.81, dan sekarang berada di sekitaran 58.14, dan di bawahnya di baris yang kelima itu adalah US oil yaitu harga minyak mentah dunia, di mana hari ini terjadi penurunan yaitu mencapai dengan angka 78.29 atau terjadi penurunan sebesar 1,4%. Dan di baris yang ke-8 yaitu USD JPY, di mana kita bisa melihat bahwa nilai tukar antara USD dengan Jepang terjadinya penurunan sebesar 0,7% dan sekarang berada di sekitaran 156.48 atau terjadi penurunan sekitar
103,5 yen ya. Dan kita juga ketahui kemarin bercokol pada angka 160. Lalu bagaimana dengan masalah trading kita? Dan ini masih tetap sama ya. Dan ini telah diupload kemarin juga. Dan ini adalah perkiraan saya untuk hari Jumat kemarin, di mana untuk perkiraan range yang kecil untuk edisi 31 Juli 2026, di mana saya menghitungnya ataupun mengkalkulasinya yaitu dengan angka 4125 sampai dengan 4135. Itu tidak terjadi ya, namun yang terjadi yaitu dengan angka 4058,4 ya. Jadi jelas jauh sekali, dan harga terendahnya saya juga menghitung dengan angka 4070 sampai dengan 85. Itu juga jauh dari ini perkiraan, disebabkan harga terendahnya yaitu mencapai dengan angka 4021,2 ya. Jadi jauh sekali untuk prediksinya ataupun analisanya. Lalu yang kedua, ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar. Untuk range yang besar pada hari Jumat yaitu 31 Juli 2026, di mana harga tertingginya juga kurang akurat, yaitu dengan perhitungannya dengan angka 4148 sampai dengan 4158 ya. Itu jelas tidak tercapai, disebabkan juga tingginya hanya mencapai dengan angka 4058,4 ya. Dan harga terendahnya yaitu dengan angka 4045 sampai dengan 55. Itu juga bisa dikatakan jauh, disebabkan sempat terendah yaitu dengan angka 4021,2 ya. Jadi bisa dikatakan jauh sekali, dan dipaksakan juga profitnya juga tidak banyak ya, dan itu mengandung sangat riskan ataupun beresiko ya. Kemudian ini adalah analisanya harga emas ya, dimana pada pagi ini yaitu harga emas itu kembali naik ya, yaitu mencapai dengan angka 4079 ya, disebabkan adanya harga minyak yang turun ya, diakibatkan bahwa Amerika itu sekarang ini menahan serangannya terhadap Iran, dan diharapkan akan terjadi perundingan di mana yang dijadwalkan ya pada hari ini, dan jamnya tidak dipastikan. Dan berikutnya kita bisa lihat di isinya, yaitu bahwa Trump itu mengatakan bahwa Iran juga sedang mengambil sebuah tempat untuk mengadakan pembicaraan dan seri yang berkelanjutan, yaitu mengenai inflasi Amerika. Kita akan juga melihat pada non-farm payroll pada akhir pekan ini ya, di mana itu mencakup dengan PPI, CPI yang kemarin maupun non-farm payroll pada bulan kemarin, dan diperkirakan itu bisa tidak akan menaikkan suku bunga ya, dan diperkirakan dari payrollnya itu sangat kecil sekali ya. Dan yang ketiga yaitu palladium itu naik lebih pada angka 1%, dan berikut penjelasannya ataupun rangkumannya bahwa hari Senin ini terjadi adanya kenaikan harga emas ya, dan penurunan pada harga minyak diisyaratkan ataupun disebabkan bahwa Presiden Amerika yaitu Donald Trump itu menahan serangan dari Amerika kepada Iran, dan diperkirakan akan berakhir manis pada percakapan nanti malam ya, dan kita masih belum mengetahuinya di mana dan apa yang akan dibicarakan. Dan di saat itu harga emas itu mencapai dengan angka 4055 pada pukul 02.10 GMT ataupun pada pukul 9.10 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan harga future di bulan Desember itu naik 0,9% menjadi, ini yang ditera di sini masih di bulan Agustus punya ya, yaitu dengan angka 4054 ya. Dan adanya kerjasama intervensi antara Amerika dengan Jepang
yaitu dengan menjual dolar US dollar dan membeli mata uang Jepang yaitu yen ya. Dan kita juga masih belum melihat apakah ini akan dilanjutkan di sesi Eropa ataupun di Amerika, dan kita masih belum mengetahui. Dan namanya intervensi itu bersifat dadakan dan kita tidak mengetahui itu kapan terjadinya, dan itu tidak dimasukkan dengan schedule ya ataupun rencana. Dan kita juga melihat bahwa harga minyak itu telah turun sebanyak 5% ya, diakibatkan adanya rencana perundingan antara Amerika dengan Iran ini. Dan kita lihat lagi kedalamannya, dan kita juga lihat bahwa konflik dari Amerika dengan Iran ini telah berlangsung lama dan diharapkan akan segera mencapai kesepakatan agar harga minyak ini bisa kembali normal ke harga semula ya. Dan kita masih melihat bahwa non-farm payroll yang akan diedarkan pada akhir pekan ini bisa mengarahkan bahwa target dari The Fed itu masih belum mencapai menembus angka 2% ya. Dan itu semua akan dilihat pada hari Jumat ya. Di samping itu dari NFP ini, non-farm payroll ini bisa menunjukkan adanya signal ataupun keadaan ataupun tanda bahwa akan terjadinya kenaikan suku bunga ataupun tidak ya. Dan di akhirnya harga silver itu mengawali penutupannya di sesi yang pertama yaitu dengan angka 58.13, sedangkan platinum itu naik 0,5% menjadi 1649, dan palladium itu naik 1,7% menjadi 1294. Dan untuk data ekonomi yang akan diedarkan pada hari ini, dan saya rasa tidak ada yang begitu signifikan, yaitu yang pertama S&P Global Manufacturing PMI, dan saya rasa kurang begitu ini ya. Dan yang kedua saya rasa mungkin ini ada sedikit ya, mungkin ada gelombang, yaitu ISM Manufacturing PMI, dan diperkirakan ini akan menjadi penurunan, di mana bisa melihat bahwa USD ini nanti akan turun ya, dan harga emas ini akan naik ya apabila ini ada di bawah 53,3 ya. Ini diperkirakan, dan kita belum mengetahui secara pasti, dan kita akan menerima angka-angka tersebut pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya dari signal sudah diisyaratkan itu akan adanya penurunan, dan diharapkan dari short term ataupun target yang jangka menengah itu bisa mencapai angka level 3.800, dan itu hanya dari signal yang bisa menjelaskannya, dan kita harus bersiap-siap apabila angka tersebut terjadi ya. Selanjutnya berikut ini adalah angka-angkanya pada pukul 12 ini, di mana untuk resistennya dengan angka 4093, lalu 4130, dan terakhir 4152 untuk resistennya. Sedangkan untuk supportnya di angka 4011, lalu 3989, dan terakhir 3968. Dan diperkirakan secara hariannya harga emas ini akan terjadi penurunan, dan apabila ada kenaikannya itu yang diharapkan yaitu joint intervensi antara Amerika dan Jepang ya, dan kita akan melihatnya apakah itu terjadi atau tidak. Selanjutnya kita akan menuju dengan signal ataupun cara berhitung saya, dan sekarang kita akan memulainya. Kita akan menggesernya dengan angka di sini, dan harga terendahnya kurang lebih di
di sini dan kita akan memulainya. Kita akan mengambil screenshotnya sebanyak 2 kali. Oke, dan ini sudah 2 kali. Dan sekarang kita bisa melihat jam telah menunjukkan pukul 12:40 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini yaitu 3 Agustus 2026. Dan kondisi di Jakarta ini dengan penuh berawan ya. Kita akan memulainya seperti biasanya dengan range yang besar dahulu, yaitu kita awali dengan kata big ya. Untuk edisi 3 Agustus ya 2026, di mana saya menghitungnya dengan angka 4123 sampai dengan angka 35 ya. Jadi untuk tingginya saya berasumsi dengan angka 4123 sampai dengan 4135, dan harga terendahnya dengan angka 4025 sampai dengan 35. Lalu yang kedua, ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun saya sebut biasanya di sini itu normal bahasanya untuk edisi 3 Agustus 2026 ya. Dimana tingginya saya menghitung dengan angka yaitu dengan angka 4095 sampai dengan 4105 ya. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4038 sampai dengan 45. Demikianlah itu yang bisa saya hitungkan untuk kalian, dan perlu diingat semua angka-angka di sini hanya berupa hitung-hitungan secara sistematik ataupun secara matematis yang pernah saya pelajari, dan ini saya utarakan kepada kalian semua. Semua angka-angka di sini itu tidak bisa menjadi patokan ataupun acuan untuk mendapatkan profit ataupun keuntungan, dan segala sesuatunya itu ada pada keputusan kalian semua. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan tentunya channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.